Saudara-saudari, selamat malam. Pertemuan lingkungan kita kali ini masih secara online. Kita belum bisa untuk tatap muka langsung. Tapi saya yakin Tuhan tetap hadir di antara kita. Sesuai dengan tema yang kita dapatkan dalam bulan keluarga ini, biarlah anak-anak datang kepadaku. Maka kita akan bercerita mengenai pengalaman-pengalaman dalam keluarga, sehingga kita bisa memberikan masukan dan menguatkan satu dengan yang lain. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan doa pembuka. Silakan Bu Magda. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami haturkan kehadapan-Mu untuk berkat dan kemurahan-Mu yang boleh kami terima sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, Kau kumpulkan kami pada pertemuan lingkungan walaupun secara online. Tetapi kami percaya Engkau akan hadir di tengah-tengah kami. Semoga renungan dan ajaran pada pertemuan ini boleh membuat iman kami semakin dikuatkan. Dan kami boleh semakin menghayati ajaran-Mu yang akan kami wujudkan dalam perilaku kami sehari-hari. Doa ini kami serahkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari sekalian, banyak dalam keluarga yang kurang mempunyai relasi yang hangat antara orang tua dan anak-anak. Ada yang keluarga bisa dengan segera cepat menyelesaikannya, tetapi banyak keluarga yang menyimpannya. Dan lama-kelamaan maka itu menjadikan hal yang sangat sulit untuk diselesaikan. Bapak Ibu, saya undang ke sini untuk berbagi pengalaman dan memberikan masukan sehingga kita dapat menguatkan, meneguhkan satu dengan yang lain. Baik, kita awali saja. Siapa yang sudah siap untuk bercerita tentang pengalamannya? Oh, saya lihat ada Bu Weni. Silakan Bu Weni, mau bercerita? Terima kasih Pak Peter. Selamat malam semuanya. Saya Weni. Saya ingin bercerita tentang anak bungsu saya. Namanya Jane. Sekarang sih usianya 6 tahun. Jane ini beda banget lah sama kakaknya Martin. Dia itu sangat lamban banget. Apa-apa perlu dibantuin. Coba ya bayangkan, dia tuh pakai sepatu sendiri aja tuh nggak bisa.
Sampai suatu hari saya kehilangan kesabaran saya. Aduh Jane, masih belum pakai sepatu. Mau sama mama aja. Gak bisa, ayo pakai sendiri. Mama sama mama aja. Kamu gimana sih? Segala sama mama. Mandi sama mama. Pakai baju tadi dipakein sama mama. Makan tadi masih disuapin. Masa pakai sepatu gak bisa pakai sendiri? Mau jadi apa kamu? Sama mama aja. Ya udah, kalau nggak bisa, kita udah telat ini, Bung. Pergi. Kita pergi sekarang. Udah pergi aja. Gak usah pakai sepatu. Enggak. Kalau nggak mau, pakai dong sepatunya. Mau sama mama aja. Ya udah, kalau gitu mama tinggal ya. Kamu sendirian di rumah. Enggak, Jen mau ikut. Kalau mau ikut, pakai sepatunya sekarang, Jen. Ayo pakai. Teman-teman kamu seusia kamu tuh ya, segalanya udah bisa sendiri, tahu nggak? Kak Martin aja, lagi dulu lebih kecil dari kamu, itu udah bisa semua ngerjain sendiri. Aduh Jane, coba lihat ini. Mana kiri, mana kanan? Kebalik tahu, pakai sepatu gini aja masa nggak bisa? Mau sama mama aja. Gimana sih kamu? Ayo dong pakai. Enggak. Jadi apa kamu Jane? Mana mau aja. Pakai sepatunya nih, gini nih. Nih, tuh cuma gini aja masa nggak bisa? Kesannya saya ini jadi mama yang jahat. Dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Padahal saya tuh cuma ingin supaya Jane jadi anak yang mandiri. Tapi sekeras apapun saya berusaha, kok Jane kayaknya makin bergantung sama saya. Gimana ya caranya supaya Jane bisa jadi anak yang mandiri? Bapak Ibu, ada yang mau berkomentar? Ini Pak Peter ya, Bu Eni, apa yang dialami oleh Bu Eni, dialami juga oleh istri saya. Anak kami, anak tunggal. Karena anak satu-satunya, maka istri saya sangat menyayangi. Bahkan cenderung overprotective. Sehingga kalau anak itu mau naik kursi, dilarang. Mau kena pun, dilarang. Singkatnya karena takut jatuh lah, takut terluka lah. Akibatnya anak kami itu jadi tumbuh menjadi seorang anak yang tidak percaya diri. Nah mungkin juga itu yang dilakukan oleh Bu Eni. Seharusnya pekerjaan itu dilakukan oleh Jane, tapi semua karena tidak sabar, Ibu Eni sendiri yang melakukannya. Sehingga Jane itu tumbuh menjadi anak yang kurang percaya diri juga. Tapi memang Jane anaknya yang lambat. Beda sama kakaknya Martin. Dia kalau misalnya saya tungguin, makan aja 1 jam tuh nggak beres. Pakai sepatu aja nggak bisa. Gimana ya supaya Jane itu jadi anak yang lebih cekatan? Bu Eni, kelihatannya kitanya harus lebih sabar, Bu. Karakter anak kan beda-beda ya. Kakaknya gesit, tapi adiknya kan belum tentu. Ya, diajarin aja lah dikit-dikit. Lebih sabar, lebih telaten ya, Bu. Dan kalau Jane dikasih kesempatan, dikasih kepercayaan, sepertinya Jane bisa mandiri kok. Baik, Ibu dan Bapak. Apakah ada yang mau bercerita lagi? Ada yang lain? Saya lihat Pak Samuel sudah siap Pak untuk berbagi pengalaman? Ya Bapak Ibu, saya mau cerita soal keluarga kami, khususnya masalah anak-anak nih. Silakan, kami mendengarkan. Oke, selamat malam semuanya. Kenalkan, nama saya Samuel. Malam ini saya hadir bersama istri saya, Berta. Jadi gini ceritanya nih Bapak Ibu. Anak kami ada 2. Yang besar namanya Andre, dia udah SMA kelas 10. Yang kecil namanya Anissa, masih SMP kelas 7. Kami tuh cukup kecewa dengan anak-anak kami ya. Malesnya luar biasa Bapak Ibu. Aduh. Sekarang kan kita tahu sekolah lagi online nih, masa pandemi sekolah online. Ya.
kayaknya simpel, sekolahnya dari rumah, tapi ternyata tugas dan PR-nya tuh malah banyak gitu ya. Dan lu nggak mah? Kita sebagai orang tua kayaknya udah bayar sekolah itu mahal-mahal, tapi kayaknya sekolah malah lebih santai, lebih simpel aja. Guru-guru enak aja kasih tugas, kasih PR secara online. Kita juga jadi ikut repot sebenarnya orang tua. Dan saya sebetulnya udah minta ke anak sulung saya Andre, tolonglah Andre bisa bantu pelajaran adiknya Anissa. Tapi nggak bisa diandalin Bapak Ibu. Gimana mah? Iya, kita udah capek kerja, pulang-pulang masih harus bantu bikin PR, bikin tugas. Nah, ini dikerjain dulu yang di dalam kurungnya, baru bisa kita kalikan. Nah, yang di dalam kurungnya ini kan 64. Nah, berapa 64 kali 90? Woi, berapa 64 kali 90? Nggak tahu. Ya hitung lah. Kandra aja yang hitung. Ih, pakai kalkulator, males amat sih. 64 kali 90. 57 60. Nah, ya udah, itu jawabannya. Ngerti nggak caranya? Ngerti ya, Mas. Aku tuh nggak suka matematika. Jangan ngeluh aja. Kerjain tuh sendiri, masih ada 5 soal lagi. Kandra aja, aku nggak ngerti. Caranya sama, Nisa. Tadi kan ini udah dijelasin. Kandra aja lah, Kak. Ayo Kak ajarin. Ya udah, nanti tanya Mama aja. Mama kan lebih pintar matematikanya. Kandra aja, ntar Mama marah-marah lagi. Aku masih banyak kerjaan, Nisa. Masih ada tugas fisika sama kimia. Kak, ayolah Kak. Ngajarin aku 5 soal aja ya. Please, please, please. Aku mau nonton YouTube dulu bentar. Enak aja. Ih, malah main game. Ya udah, aku juga mau nonton drakor aja. Nah iya. Terus maju. Aduh, dikit lagi. Terus. Ya. Malah main HP. Tugas dan PR kalian sudah selesai belum? Andre, Nisa, dengar Mama nggak? 5 soal lagi, Ma. Nunggu Mama. Nunggu Mama? Emang Mama yang sekolah? Soalnya susah, Ma. Nisa nggak ngerti. Mama ajarin. Aduh Nisa, Mama tuh udah capek dari pagi sampai malam kerja cari uang, jam segini baru pulang. Masih harus bantu kamu bikin PR. Dre, ajarin Nisa dong. Kamu sebagai kakak tuh harus bisa ngajarin adik kamu. Dari tadi udah diajarin. Tapi Mama kan lebih jago matematikanya. Andre, denger ya. Kamu tuh harus bisa mikir sedikit. Kamu nggak lihat nih, Papa Mama pulang sampai malam cari uang buat kamu berdua. Malah main-main terus. Tugas sekolah kamu udah beres belum? Belum. Balikin HP-nya. Malah ngelawan lagi. Tugas sekolah kamu udah beres belum? Dari tadi tuh Andre ajarin Nisa. Makanya tugas sekolah Andre belum selesai. Kamu alasan aja. Kalian tuh udah besar, kalian tuh harusnya udah bisa mikir. Papa sama Mama tuh kerja dari pagi sampai malam cari uang buat apa? Buat makan, buat uang sekolah, buat bayar internet. Pulang ke rumah udah capek masih harus bantuin kalian bikin PR. Andre, Mama belum selesai ngomongnya. Andre. Udah. Mama sama Papa tuh egois, bisanya cuma marah-marah. Emang aku sama Kak Andre cuma butuh duit? Enggak, aku juga butuh perhatian kasih sayang. Bapak dan Ibu, ada yang mau menanggapi cerita dari Pak Samuel dengan Bu Berta tadi? Oh, silakan Pak Ridwan. Ya. Pak Samuel, betul. Anak sekarang itu manja sekali. Mereka dimanja oleh fasilitas dan teknologi. Ya. Sehingga mereka rasa empatinya pun berkurang. Beda dengan kita dulu. Waktu kita tuh masih remaja, tuh pergi sekolah itu jalan kaki kita. Sekarang kita bisa kerja dari pagi sampai malam, pulang ke rumah kan sudah keadaan capek. Inginnya itu ya kita dilayani, lagi santai. Maka saya minta misalkan bantu lah cuci piring, anak-anak cuci piring. Nggak mau. Beresin tempat tidur, boro-boro. Padahal keluarga kami nggak ada pembantunya loh Pak. Kalau saya sih Pak, melihat dari sisi yang berbeda.
Kadangkala kita tuh memang super sibuk. Kerja, dan kerja. Sampai kita tuh lupa loh bahwa kita sudah punya anak. Kalau kita setiap hari pergi pagi, pulang malam, terus kita nggak punya waktu lagi untuk melihat pertumbuhan anak, melihat perkembangan anak. Tahu-tahu anak sudah besar. Anak-anak kok jadi nakal, jadi pemberontak. Mungkin bisa saja pergaulannya nggak benar. Atau nih Pak, amit-amit ya Pak, kalau sampai terjerumus ke narkoba, ngeri loh Pak, serem. Ironisnya kita itu orang tua cari duit nih ceritanya. Tapi malahan justru mengorbankan mereka. Baik, Ibu dan Bapak, barangkali ada yang mau menambahkan atau bercerita tentang problem lain-lain? Saya, Pak. Silakan, Bu Heni. Terima kasih, Pak. Perkenalkan, saya Heni. Saya itu single parent, Pak. Saya sudah pisah dengan mantan suami 3 tahun yang lalu karena kita tidak ada kecocokan. Saya punya anak gadis, namanya Kiki. Kiki sekarang sudah 17 tahun. Sejak kami bercerai, Kiki memang tinggal dengan saya. Tapi akhir-akhir ini, saya melihat perubahan sikapnya. Dia jadi pendiam dan pemurung. Saya pikir ini gara-gara dia sering bertemu dengan mantan suami. Ada apa, Ki? Kok nggak makan? Ma, aku boleh nanya sesuatu nggak? Nanya apa? Boleh nggak sebulan ini aku tinggal di rumah Papa? Papa ngajak aku tinggal di rumahnya. Nggak boleh. Ma, please. Itu sudah final, Ki. Kamu nggak perlu ketemu dia lagi. Mama kan sudah bilang, kamu nggak perlu berhubungan lagi dengan dia. Tapi dia papa aku, Ma. Kondisinya sudah beda, Ki. Dia bukan papa kamu lagi. Mama boleh benci Papa, tapi aku tetap butuh Papa. Dengar, Ki, dia itu bukan panutan kamu. Dia nggak pantas jadi papa kamu. Mama kan sudah bercerita sama kamu. Dia selingkuh. Bukan hanya 1 atau 2 tahun, tapi belasan tahun. Ngerti kamu? Sejak apapun Papa, Papa tetap papa aku, Ma. Oh, rupanya kamu sudah mulai terpengaruh sama dia ya? Mulai sekarang, awas ya kalau kamu berhubungan lagi sama dia. Kalau Kiki mau ikut Papa gimana? Bagus ya. Kamu dan dia sekongkol buat nyakitin hati Mama. Kamu lebih senang tinggal sama ibu tiri daripada sama mama kandung kamu sendiri. Mama gak ngerti perasaan Kiki. Kiki! Halo, Pak. Halo Kiki sayang. Gimana besok jadi kan nginep di rumah Papa? Jangan lupa bawa boneka kesayangan kamu supaya kamu bisa tidur. Ini Papa udah siapin kamar kamu, udah Papa beresin. Dan udah Papa pasang AC supaya kamu nyaman. Maaf Pak, Kiki nggak jadi ke rumah. Loh, kok nggak jadi? Mama ya? Iya Pak, Kiki nggak boleh ketemu Papa lagi. Kiki harus lupain Papa. Ki, mama kamu tuh emang kayak gitu sifatnya dari dulu. Itu yang Papa nggak suka, ya. Mama kamu itu judes, egois, sok tahu, dan segala nggak boleh. Ki, dengar ya. Dengan sifat mama kamu yang seperti itu, kamu akan menderita kalau tinggal sama dia. Ya, mama kamu mau kawin lagi kan? Enak ya tinggal sama Papa tiri. Itu, Om Anton masih suka ke rumah kan? Kenapa sih? Papa dan Mama itu cuma bisa saling menyalahkan. Aku nggak tahu harus dengar yang mana. Kalian cuma menyebar kebencian. Ki, dengar Papa. Ya, kamu udah gede. Kamu udah 17 tahun. Kamu harus bisa tentuin sikap. Ya, mau tinggal sama Papa atau sama Mama?
Aku nggak mau dua-duanya. Loh, maksudnya? Aku nggak punya orang tua. Aku yatim piatu. Malam itu, saya melihat Kiki yang menangis di kamarnya. Saya mendengar semuanya. Hati saya sakit. Saya merasa teriris-iris. Saya sayang sama Kiki. Saya juga nggak ingin berpisah. Saya mendambakan keluarga yang harmonis. Tapi kejadian sudah terjadi. Saya harus bagaimana? Ya, Bu Heni, saya bisa merasakan kepedihan hati Bu Heni. Seandainya saya sebagai Bu Heni, mungkin saya akan melakukan hal yang sama, Bu. Pada dasarnya, kita orang tua itu ingin membahagiakan dan sangat sayang sama anak-anak kita. Kita ingin memberikan sebenarnya yang terbaik untuk anak-anak kita. Tapi kenapa ya? Kadangkala malah kita menyakiti hati mereka. Apa ada yang salah dengan kita ini? Ya, Pak Peter, sepertinya kita membutuhkan seseorang yang mampu memberikan pencerahan kepada kita. Setelah kami mendengar 3 kisah seperti tadi, kami bingung bagaimana mengatasinya. Kebetulan sekali, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita dapat masukan dari Bapak Uskup kita, Monsinyur Antonius Subianto Bunyamin OSC. Mari kita dengarkan apa yang dinasihatkan beliau kepada kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, malapetaka pandemi COVID-19 bisa menjadi berkat, yaitu saat dan kesempatan bagi keluarga-keluarga untuk melakukan rekonsiliasi dan konsolidasi sebagai keluarga, hingga menyadari dan menjalani hakikat perkawinan dan keluarga, yang salah satunya adalah mempunyai prime time, waktu yang bermutu sebagai keluarga, waktu bersama, terutama antar suami istri, anak dan orang tua, sehingga hubungan mereka makin akrab dan dekat. Setiap kali saya bertemu calon pengantin, saya bertanya, apakah kalian ingin mempunyai anak? Mereka menjawab, tentu. Pertanyaan ini bukanlah sekedar bertanya soal keinginan, tetapi saya mau mengingatkan akan panggilan yang menjadi salah satu hakikat perkawinan, yaitu kelahiran dan pendidikan anak-anak secara Katolik, yang tanpa niat tulus tersebut tak mungkin ada perkawinan Katolik yang sah. Panggilan hidup berkeluarga adalah anugerah, sekaligus kewajiban dan tanggung jawab untuk mendidik anak-anak, sebagaimana ditegaskan oleh Sri Paus Fransiskus dalam audiensi umum pada 20 Mei 2015 dengan tema pendidikan anak-anak adalah panggilan kodrati keluarga. Bapa Suci mengingatkan kita akan anugerah dan panggilan mendidik anak-anak dengan kasih sayang yang timbal balik, yang menumbuhkan iman dan harapan, kebebasan dan keberanian pada anak-anak. Beliau mengutip surat Paulus kepada jemaat di Kolose 3:20-21. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatimu. Demikian pula ditegaskan dalam 1 Timotius 6:1-9. Bagaimana anak harus taat dalam kasih kepada orang tua, dan orang tua mendidik anak-anak dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Sri Paus Fransiskus memaklumi dan turut prihatin bahwa permasalahan dalam keluarga ini sangat kompleks dan unik, hingga banyak keluarga mengalami kesulitan dalam menunaikan tanggung jawab mendidik anak-anak secara Katolik. Akan
Akan tetapi dalam kasih selalu ada jalan untuk mendidik anak-anak. Dalam Tuhan selalu ada hikmat untuk membesarkan anak-anak sesuai kehendak Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita pernah mengalami sebagai anak kecil dengan berbagai peristiwa, entah positif penuh sukacita atau negatif diliputi duka cita. Tentu kita bermimpi mempunyai masa kecil yang indah sebagai gerbang masa depan damai sejahtera. Anehnya, mengapa ada orang tua yang tega memperlakukan anak-anak secara tidak manusiawi hingga terluka dan sengsara karena terlalu menuntut anak-anak untuk begini dan begitu, sementara kondisi anak-anak itu unik tidak sama. Anak-anak bukanlah robot yang sama diperlakukan demikian dan begitu, diprogram seirama, bukan. Tetapi manusia yang mempunyai hati dan budi dengan perasaan dan pikirannya sendiri. Mereka belum pernah menjadi orang tua, sementara kita pernah menjadi anak-anak. Waktu anak-anak kita ingin menjadi anak yang ceria, bahagia, penuh sukacita. Mengapa kita tidak mengusahakannya sekarang untuk anak-anak kita? Kalau sayang ternyata kita mengalami masa kanak-kanak yang kurang ideal, jangan hal yang sama, bahkan lebih buruk terjadi pada anak-anak kita. Untuk itulah orang tua dipanggil untuk menuntut diri sendiri. Bagaimana menjadi orang tua yang baik. Bukan hanya menuntut anak-anak menjadi anak yang baik. Harus begini, harus begitu. Dulu mama begitu, dulu papa begitu. Dulu ayah seperti ini, ibu seperti itu. Situasi dan kondisi sudah berubah. Apalagi di masa pandemi ini. Saudara-saudari yang terkasih, 3 kisah keluarga yang baru saja kita saksikan adalah sebagian permasalahan yang dialami oleh keluarga. Ibu Weni yang mempunyai 2 anak dan membandingkan kedua anaknya, Jane dan Martin, serta mau memperlakukan dan menuntut anaknya sama, padahal situasi dan kondisi berbeda. Mengapa Jane yang lebih lemah tidak mendapat perlakuan yang berbeda agar anak itu tumbuh lebih baik, malah selalu dipersalahkan? Tentu kelelahan bisa mengacaukan idealisme seorang wanita untuk menjadi ibu yang baik. Ibu Weni pun kecewa pada diri sendiri. Maunya menjadi ibu yang ideal, penuh kasih, tapi jadinya dianggap sebagai ibu yang suka marah-marah. Pak Samuel dan Ibu Berta dalam kisah kedua merasa capek bekerja dan sangat kecewa ketika melihat Andre dan Anissa yang tidak mengerjakan PR, malah main HP. Padahal anak-anak menunggu orang tua karena mereka tak bisa mengerjakan PR dan ingin orang tua membantu mereka, mendampingi, ada waktu bersama. Tapi orang tua menuntut anak-anak untuk tidak mengganggu orang tua lagi karena sudah capek membanting tulang. Sementara dalam kisah Ibu Heni yang berpisah dengan suaminya Pak Rudi, kita melihat mereka saling menjelekkan satu sama lain. Ibu Heni melarang anaknya, anak semata wayangnya Kiki, untuk berhubungan lagi dengan ayahnya yang dianggap tidak pantas menjadi ayah. Pak Rudi pun menjelekkan ibunya yang tak pantas menjadi ibu. Karena egoisme orang tua, anak pun merintih bagaikan anak yatim piatu, padahal kedua orang tuanya masih hidup. Anak membutuhkan ibu dan bapak. Bukan soal mereka harus sempurna, tetapi figur orang tua yang hadir. Saudara-saudari yang terkasih, ketiga kisah tersebut tidak akan terjadi kalau kita mendengarkan nasihat Sri Paus Fransiskus agar para orang tua fokus pada tugas kodratinya mendidik dan membesarkan anak-anak dalam kasih dan menumbuhkan anak-anak dalam harapan dan iman. Anak-anak membutuhkan kasih, anak-anak membutuhkan kehadiran orang tua. Dan orang tua perlu berkorban, termasuk mengatasi egoisme dan kepentingan pribadi. Misalnya, dengan tidak saling menjelekkan satu sama lain di hadapan anak sekalipun ada kekurangan, tetapi memberi teladan hidup Kristiani dan menyemangati, bukan melemahkan anak-anak. Saudara-saudari yang terkasih, dalam kisah Injil Markus 10, 13, 16,
Orang tua memperlakukan apa yang dipuji oleh kita semua, yaitu membawa anak-anak kepada Yesus, tetapi dihalang-halangi oleh Faraon. Melihat itu Yesus marah besar. Biarkan anak-anak ini datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Para murid kaget. Padahal sebelumnya Yesus mengecam mereka yang merusak masa depan anak-anak dengan berkata pada Markus 9:42, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya lalu ia dibuang ke dalam laut. Orang tua diajak untuk menjadi teladan bagi anak-anak, bukan menjadi batu sandungan yang menyesatkan orang tua. Sementara para murid masih terdiam, Yesus menunjukkan 3 gerakan kegembalaan orang tua yang mengasihi anak-anak, yaitu memeluk, menumpangkan tangan, dan memberkati. Memeluk adalah tindakan merangkul, memangku, menjadikan satu. Gambaran bahwa komitmen orang tua terhadap anak, hidupmu adalah hidupku, masa depanmu adalah masa depanmu. Hidupmu sekarang menjadi bagian dari hidupku. Itulah tindakan seorang gembala. Menumpangkan tangan adalah tindakan menurunkan otoritas dan kapasitas moral dan spiritual. Itulah yang dilakukan oleh para nabi saat menumpangkan tangan mengurapi seseorang. Memberkati adalah tindakan menguduskan dan mendekatkan orang pada Tuhan. Itulah tindakan seorang imam. Kalau setiap orang tua melakukan 3 peran kegembalaan ini sebagai gembala, guru, dan imam, anak-anak akan menikmati masa kanak-kanak yang indah. Itulah yang dialami oleh Yesus. Maria dan Yosef mendidik Yesus sedemikian rupa sehingga Yesus tumbuh dengan baik, memiliki masa depan yang indah, berkembang sesuai dengan kehendak Allah. Marilah kita mendidik anak-anak sedemikian rupa hingga mereka tumbuh utuh, makin dikasihi oleh Allah dan sesama. Mari kita peluk, mari kita tumpangi tangan, dan mari kita berkati. Tetapi bagaimana mungkin kita bisa memeluk kalau tidak mempunyai kasih? Bagaimana mungkin kita bisa menumpangkan tangan kalau tak memiliki kapasitas dan otoritas yang terpuji? Dan bagaimana mungkin kita menguduskan mereka jika kita tak dekat dengan Tuhan? Saudara-saudari yang terkasih, anak-anak adalah berkat bagi kita yang memberi kesempatan untuk melayani Tuhan dan makin mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika kita menjadi teladan bagi anak-anak hingga mereka dengan riang datang kepada kita dan kita menghantar mereka kepada Allah. Yesus berkata dalam Matius 19:18 ayat 5, dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Marilah kita meneladani keluarga, sedemikian keluarga kudus yang memperlakukan kanak-kanak Yesus sedemikian rupa hingga Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia seperti ditulis dalam Lukas 2:51 sampai 52. Mari kita lihat keluarga kudus. Maria memegang pintalan benang sedang memintal membuat pakaian. Yosef sedang memegang alat pertukangan melakukan pekerjaan, dan Yesus sedang bermain dengan domba, memangku domba-domba. Mereka bekerja, tetapi mereka bersama, sangat ideal, dan kita tentu berharap, tapi situasi memang berbeda-beda. Tetapi baiklah mari mengusahakan bagaimana relasi kasih satu sama lain itu yang penting ada mendasari relasi dalam setiap keluarga. Keluarga menjadi kudus karena Yesus ditempatkan sebagai fondasi, motivasi, dan referensi serta orientasi dari hidup seseorang, dari hidup keluarga. Kalau demikian kita
hadirkan Yesus dan keluarga kudus di dalam keluarga, saya yakin keluarga kita juga akan menjadi keluarga kudus. Orang tua yang menjadikan Yesus sebagai pusat hidup keluarga akan menjadi orang tua yang berbahagia karena hidupnya patut diteladani hingga anak-anak datang kepada orang tua dengan penuh sukacita dan mentaati orang tuanya dalam kasih kepada Tuhan. Mari kita hadirkan Yesus, mari kita mohon keluarga kudus agar mendoakan kita. Mari meneladan keluarga kudus sehingga sungguh-sungguh keluarga kita juga menjadi keluarga kudus. Melalui keluarga kita mudah-mudahan nama Tuhan dimuliakan, anak-anak tumbuh dengan penuh sukacita, banyak orang mengalami berkat dan kita pun bahagia. Tuhan memberkati. Saudara-saudari, Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur malam hari ini kita mendapatkan katekese dari Bapak Uskup kita. Semoga keluarga kita dapat menyikapi kehidupannya dengan penuh optimisme, dengan penuh cinta kasih, dan tetap sukacita. Mari sekarang kita akhiri pertemuan ini dengan doa yang akan dibawakan oleh Bu Suci. Silakan Bu. Makasih Pak. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita tutup pertemuan lingkungan malam ini dengan doa penutup yang diambil dari doa bulan keluarga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Yesus, Maria, dan Yusuf, di dalam hidupmu kami menemukan cahaya kasih sejati, dan kepadamulah kami percayakan hidup keluarga kami. Keluarga Kudus Nazaret, jadikanlah keluarga kami tempat berkomunikasi, sanggar doa, sekolah iman, dan gereja kecil. Keluarga Kudus Nazaret, semoga tidak ada lagi kekerasan, ketegaran hati, dan perpisahan di dalam hidup keluarga. Semoga duka dihibur, luka disembuhkan, dan kerukunan dipulihkan. Keluarga Kudus Nazaret, semoga dalam masa pandemi ini, kami semakin memahami keindahan dan kesucian keluarga kami. Semoga kami semakin mengenal rencana-rencana-Mu yang indah. Yesus, Maria, dan Yusuf, dengarkanlah dan kabulkanlah doa-doa kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.